Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita bangun datar, yaitu layang-layang. Kita nanti akan membahas tentang pengertian, sifat, rumus, dan contoh soal tentang layang-layang. Nanti beserta pembahasannya dengan lengkap kita akan bahas di video ini. Pengertian dari layang-layang, yang pertama, ya, layang-layang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing pasangan sama panjang dan saling membentuk sudut. Kita bisa perhatikan di sini ada garis yang biru ini ya, yaitu AB dengan AD ini sama panjang. Jadi kalau dia panjang AB-nya 5, berarti panjang AD-nya juga 5. Kemudian ada yang berwarna merah, ya, ini berwarna merah. Sepasang yang berwarna merah ini, garis DC dengan garis BC, ini dia sama panjang. Oke. Kemudian ada garis yang oranye, yaitu garis AC, itu dia diagonal. Ya. Anggap aja ini diagonal 1, kemudian yang ungu, BD itu diagonal 2. Jadi layang-layang itu bentuknya seperti ini. Kita bisa temukan di kehidupan sehari-hari ya, layang-layang. Oke. Kemudian ada sifat dari layang-layang itu sendiri. Yang pertama, mempunyai 4 buah sisi dengan sisinya yang sepasang-sepasang sama panjang. Itu tadi udah kita jelaskan. Kemudian mempunyai 4 buah sudut dengan sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sedangkan satu pasang sudut lainnya tidak sama besar. Terus mempunyai 2 buah diagonal yang tidak sama panjang, berpotongan saling tegak lurus. Jadi dua diagonalnya tidak sama panjang namun dia berpotongan saling tegak lurus. Terus sifat dari layang-layang itu mempunyai satu buah simetri lipat dengan sumbu simetri merupakan diagonal. Kemudian layang-layang itu tidak mempunyai simetri putar. Yang terakhir, layang-layang itu sendiri mempunyai dua cara untuk dipasangkan menempati bingkainya. Jadi ini dia sifat-sifat dari layang-layang. Kita lanjut. Adapun rumus aturan untuk layang-layang, yaitu menentukan keliling dan luas layang-layang. Ya. Yang pertama, keliling layang-layang itu yaitu 2 kali sisi pendek tambah sisi panjang. Yang dikatakan di sini sisi pendek, yaitu garis yang biru ini yang biru yang ini dikatakan dia sisi pendek. Jadi kalau 5 di sini juga 5 cm gitu ya. Kemudian sisi yang panjang itu yang ini, yang merah. Nah, berarti kalau di sini 10, di sini 10. Kalau ditanyakan berapa keliling layang-layang, kita bisa tentukan 5. Ini kan sisi pendek tambah sisi panjang, berarti nanti 2 kali sisi pendeknya 5 tambah sisi panjangnya 10. Maka 2 kali 5 tambah 10, 15. 2 kali 15 itu 30 cm. Nah, jadi mudah sekali untuk menentukan kelilingnya. Oke. Kemudian untuk menentukan luas layang-layang, ini kita bisa gunakan rumus diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi dengan 2. Nah, jadi kalau diagonal satunya dari titik A ke titik C itu diagonal 1. Diagonal titik B ke titik D diagonal 2. Ya. Kita kalikan panjang mereka ini bagikan 2 itu untuk menentukan luas dari layang-layang itu. Kemudian nanti kalau kita di soal dijumpai luas layang-layang itu diketahui, salah satu diagonalnya diketahui, maka kita buat rumus ini. Nah, ini.
Jadi ini cari diagonal 2, ini cari diagonal 1. Boleh saja sih. Ini AC ini diagonal 2, BD ini diagonal 1 boleh. Mana saja pun boleh. Yang penting salah satu dari mereka ini ada diagonal 1, ada diagonal 2. Cara menentukannya apabila ada soal nanti diketahui luas, gunakanlah rumus ini. D2 sama dengan 2 dikali luasnya dibagikan dengan diagonalnya. Oke. Kita langsung lanjut ke contoh ya, biar agak mudah untuk kita pahami. Oke. Di sini ada sebuah contoh. Contohnya yaitu Putra ingin membuat layang-layang. Ukuran diagonal yang dibuatnya itu 50 dan 40 cm. Jika Putra ingin membuat 4 buah layang-layang, berapa kertas yang dibutuhkan? Jadi berapa luas kertas yang dibutuhkan Putra untuk membuat layang-layang? Jadi kalau satu layang-layang tadi ukuran diagonalnya 50 dan 40, dia membutuhkan 4 buah. Kira-kira berapa sentimeter kah luas yang diperlukan agar bisa membentuk 4 buah layang-layang? Oke, kita bahas ya. Tadi katanya diagonal pertama itu 50 ya. Ini dia, dari A ke C. Berarti kita buat AC itu anggap aja diagonal 1. Katanya tadi 50 cm. Kemudian panjang BD. BD itu kita anggap diagonal kedua. Tadi katanya 40 cm. Pertanyaannya, berapa luasnya dulu? Ini luas untuk apa? Satu layang-layang. Ya, satu layang-layang itu kita harus tahu dulu. Setelah udah dapat nanti luas satu layang-layang, baru kita cari untuk 4 kali layang-layangnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kan satu layang-layang ini kita belum tahu berapa ukurannya. Dia mau tadi 4 layang-layang. Jadi kita cari dulu untuk satu layang-layang. Maka rumusnya tadi luas satu layang-layang itu luas sama dengan D1 kali D2 per 2. Nah, maka luas sama dengan D1-nya di sini 50 ya. 50 kali 40 ya. Oke, dibagi 2. Maka luas sama dengan 1000 cm. Nah, ini dia. Nanti kamu ini kan dulu ya. Kamu kalikan ini 50 kali 40 ya. Nanti mana tahu ada yang bingung kenapa langsung 1000. Nanti kamu kalikan 50 kali 40 itu kan 2000. Sini 2000 dibagikan 2. Makanya hasilnya 1000. Nah, ini dia. Nah, udah dapat dia ya. Berarti untuk luas layang-layang, satu layang-layang itu dia 1000 cm kuadrat. Sedangkan si Putra ingin membuat 4 layang-layang. Jadi nanti cara menghitungnya di sini kita buat di samping ini ya. Dia membutuhkan 4 buah layang-layang. Berarti 4 dikali luas 1 layang-layang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa kita hitung ya. 4 kali luas layang-layangnya tadi kita dapatkan 1000 tadi 1000. Nah, berarti luas layang-layang yang dia inginkan berapa? 4000. Nah, jadi dia membutuhkan bahan itu 4000 cm agar bisa membuat 4 buah layang-layang. Jadi ini penyelesaiannya untuk soal literasi numerisasi sederhana di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kamu kalau mau belajar, mau mempraktekkan di lapangan juga bisa ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, pada dinding sekolah taman kanak-kanak terdapat hiasan berbentuk layang-layang. Luas hiasan layang-layangnya itu 5.700 cm kuadrat. Dan panjang salah satu diagonalnya itu 120. Berapakah panjang diagonal lain?
Berarti di sini kita akan membahas ya bagaimana menentukan salah satu diagonal yang belum diketahui. Di dalam soal udah diketahui itu luasnya yaitu 5.700. Oke, kita bahas ya sama-sama. Nah, di sini kita buat aja gambar layang-layangnya biar terlihat jelas. Katanya tadi dia diketahui di soal itu ada luas. Luasnya tadi 5.700 ya. Oke. 5.700. Jadi kita tulis di sini 5.700 cm kuadrat. Kemudian ada diketahui salah satu diagonalnya yaitu 120 cm. Pertanyaannya berapa diagonalnya yang kedua? Oke. Jadi kita tadi ada rumus kita ya. Kita udah lihat, kita buat D2 sama dengan 2 kali luas per diagonal pertama. Nah, jadi untuk rumus kita yang ini nanti kita buat. Nah, ini dia. Oke. Maka langsung aja ke jawaban kita ya. Ke jawabannya D2 sama dengan 2 kali luasnya tadi 5.700 dibagikan dengan 120. Maka D2 sama dengan kita kalikan yang 2 dikali 5.700 ya. 2 kali 5.700 makanya hasilnya 11.400 bagikan dengan 120. Maka D2 sama dengan 95 cm. Nah, jadi cara mengerjakannya nanti seperti ini ya. Untuk mengerjakannya nanti seperti ini. Ikuti langkahnya ya. Baca soalnya, apabila diketahui luas, mencari diagonal salah satu yang nggak diketahui, caranya seperti ini. Oke, tetap semangat, rajin belajar, saya yakin kamu bisa.